semuanya, ini saya lagi dalam perjalanan menuju Tugu Juang 45 Rakyat Sakti Alam Kerinci. Ini saya lagi muter-muter di lapangan Merdeka. Maaf ya teman-teman, video perjalanannya terlalu panjang. Nah, sekarang kita baru nyampe di depan Gedung Nasional. Terus Tugu Juangnya sekitar 15 meter dari Gedung Nasional ya, teman-teman. Tepatnya di sebelah kiri. Sekarang saya sudah nyampe di Tugu Juang 45 Rakyat Sakti Alam Kerinci. Nah, itu Tugu Juangnya ya teman-teman. Nah, ini penampakan di tengah-tengah kota sangat penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Erzen, alamat saya di Surabaya. NPM 231025377020. Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca. Di video ini saya akan menceritakan tentang Tugu Juang 45 Rakyat Sakti Alam Kerinci. Inilah penampakan Tugu Juang 45 Rakyat Kerinci Alam Sakti. Yang pertama itu ada Tugu Depati Parbo, yang sebelah kiri, yang di tengah patung H.A. Thalib, dan yang sebelah kanan patung Kapten Anumerta Muradi. Di sebelah kiri patung juga terdapat sebuah lukisan. Adapun di sini lukisannya sepertinya lukisan orang yang lagi perang. Pasukan gerilya melawan Belanda pada saat itu masih memakai senjata sederhana ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh seperti bambu runcing dan lain-lainnya. 3 serangkai ini tidak saja sebagai milik keluarganya, tetapi lebih dari itu. Beliau-beliau ini sebagai aset bangsa. Kapten Anumerta Muradi merupakan salah seorang gerilyawan yang paling ditakuti Belanda pada saat itu. Beliau adalah seorang pejuang gerilyawan yang berjuang tanpa pamrih. Nama beliau telah terukir dalam sanubari setiap insan pejuang, yang khususnya di Tanah Kerinci Alam Sakti. Muradi sangat dekat dengan rakyat. Beliau sangat dikagumi oleh H.A. Thalib. Kapten Anumerta Muradi lahir di Desa Kototuo, yaitu di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Beliau juga mempunyai istri yang bernama Sri Fatimah. Muradi adalah seorang perwira yang diandalkan dan dipercayai oleh Mayor A. Thalib. Dan beliau juga putra daerah terbaik yang berjuang. Beliau bergerilya untuk bangsa dan negaranya. Di sini kita mengingat kembali peristiwa perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Kerinci ya khususnya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Kabupaten Kerinci
Ratusan jiwa telah gugur dengan semangat juang yang tinggi dan dengan senjata apa adanya. Kapten Anumerta Muradi, beliau gugur di daerah Birayun Aceh pada tanggal 1 November tahun 1953. Kapten Anumerta Muradi dan pasukan beliau berhadapan dengan satu batalion tentara Belanda yang bersenjata lengkap dan modern pada saat itu. Namun, pasukan Muradi ini dapat mempertahankan daerah Kerinci sampai pasukan Belanda angkat kaki dari bumi Kerinci pada tanggal 17 Desember tahun 1949. Beliau beserta dengan pasukan gerilyanya dalam agresi Belanda kedua. Perjuangan melawan penjajah di Kerinci itu dimulai perjuangan pada tahun 1903 di bawah pimpinan pahlawan Depati Parbo melawan kezaliman Belanda. Ini adalah patung Depati Parbo. Ini adalah patung Mayor Jenderal A. Talib. Pada masa-masa pendudukan Belanda dan Jepang, perjuangan dipimpin oleh beliau. Pada agresi kedua, perjuangan dipimpin oleh Kapten Anumerta Muradi. Ini adalah patung Kapten Anumerta Muradi. Pada saat itu beliau masih muda. Ini penampakan dari belakang tiga patung para pejuang. Terdapat sebuah lukisan pada zaman sebelum kemerdekaan. Nama Muradi ternukil pada sebuah ruas jalan utama di kota Sungai Penuh, ibu kota Kerinci. Wajahnya terpahat pada patung yang dipasang di sebelah Gedung Nasional Kabupaten Kerinci. Nama Depati Parbo dinukilkan pada bendera Depati Parbo, yaitu di Hiang. Nama H.A. Talib dinukilkan pada nama sebuah jalan utama pula di Kerinci. Kapten Anumerta Muradi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kutaraja di Aceh. Mayor Jenderal H. Talib dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sedangkan Depati Parbo dimakamkan di desa kelahirannya, yaitu di Lolo. Adapun jatuhnya proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di sini saya punya foto Muradi dan istrinya. Saya dapat dari buku. Ini foto beliau bersama istri waktu masih muda. Muradi dan Fatimah juga mempunyai dua orang anak. Anak pertama beliau, perempuan bernama Musriati, lahir di kompi militer Belanda, yaitu di Siulak Deras. Dan anak beliau yang kedua, laki-laki, bernama Wiryadi Muradi. Ini foto kedua putra-putri beliau. Setelah Muradi gugur, adapun istrinya Sri Fatimah mencatat sebuah karangan. Muradi, engkau pahlawanku, engkau korbankan jiwa ragamu untuk nusa dan bangsa. Kami rela melepaskan kau pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Jasa-jasamu kami catat dengan tinta emas dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami berjanji meneruskan perjuanganmu, dan engkau akan tetap kami kenang selalu. Jadi itu karangan harian
istri Muradi, untuk sang suami yang telah gugur. Jadi, inilah sedikit cerita tentang patung Kapten Anumerta Muradi, foto-foto Muradi dan keluarganya. Tadi saya juga dapat dari buku Kapten Anumerta Muradi, Pejuang Gerilya. Bukunya saya juga dapat dari nenek moyang saya. Beliau seorang ketua veteran Silat Mukai, Bapak Mohasan, yang lahir pada tahun 1932. Umur beliau sekarang sudah 93 tahun. Insya Allah masih sehat walafiat. Ini moyang saya. Beliau telah menyaksikan perang antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.